Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 3 ayat 21 hingga ke 23. Dengan tajuk ini, segala sesuatu adalah milikmu. Mari kita baca dari ayat yang ke-21. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita sudah mengulas ayat 19 hingga ke 21 dalam edisi sebelum ini ya. Kalau perlu, ya saudara boleh mendengar ulasan edisi sebelumnya. Paulus memberi teguran kepada mereka yang bermegah atas hikmat kebijaksanaan manusia. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah kerana hikmat manusia tidak membawa nilai kekal, tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tidak akan mau mengikut hukum Allah sepenuhnya, dan kerana itu akan menolak Tuhan. Jadi ayat 21 berkata, kerana itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Perselisihan telah terjadi dalam jemaat Korintus kerana ada kalangan mereka yang terbahagi mengikut pemimpin-pemimpin yang tertentu ya, seperti Paulus, Apolos maupun Kefas. Nah, Paulus menasihatkan supaya janganlah kita bermegah atas perbuatan ataupun hikmat manusia. Sebab Paulus berkata di sini, segala sesuatu adalah milikmu. Apa yang segala sesuatu itu yang telah menjadi milikmu? Nah, kita baca sekarang ayat 22 dan 23. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Paulus berkata, semuanya kamu punya, yaitu segala-galanya telah dianugerahkan kepada kita. Kita boleh mendapat Paulus, kita boleh mendapat Apolos maupun Kefas. Yaitu kita boleh mendapat hikmat kebijaksanaan seperti mereka semua. Amin. Seperti mana yang disebut Paulus sebelum ini dalam bab 1 ayat 24, Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, dan kita memiliki pikiran Kristus. Lagipun dalam surat Efesus yang ditulis Paulus juga dikatakan Tuhan telah memberikan kepada kita 5 jabatan pelayanan. Mereka benar-benar adalah milik kita, milik gereja, milik jemaat. Amin. Nah, lihat sekali lagi ayat 22 berkata, kita boleh memiliki baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Kesemua inilah yang telah mengikat manusia, yaitu dunia, maut, hidup, waktu sekarang dan akan datang. Ya, semuanya mengikat manusia, membuat manusia hidup sebagai hamba dunia. Tetapi saudara, dalam Yesus, semua ini telah menjadi milik kita. Amin. Bagaimana kita boleh memiliki semua ini? Dunia dan hidup. Kita memiliki sesuatu yang lebih besar dari dunia, yaitu warisan syurgawi, keselamatan kita, hidup kekal. Ya, dan kerana itu kita akan menganggap kemuliaan dunia ini adalah pudar, ya pudar berbanding dengan kemuliaan syurgawi yang lebih luar biasa. Amin.
Mati. Ya, kita memiliki mati karena Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita hidup kekal. Amin. Waktu sekarang dan waktu yang akan datang, kita sudah diberitahu segala-galanya tentang dunia dan akhirat dari surat Wahyu, dari Alkitab. Apa yang akan terjadi sekarang dan masa depan. Pengetahuan ini, saudara, sudah menjadi milik kita. Saudara, dalam hal inilah kita seharusnya golongan yang lebih berhikmat daripada hikmat kebijaksanaan orang duniawi. Walaupun mereka yang duniawi memiliki kelayakan dan kepintaran, tetapi semua itu tidak dapat memberi keselamatan dan pengetahuan tentang hidup. Tidak dapat membeli damai sejahtera, kemenangan, sukacita, dan kasih yang sejati. Dan kita boleh memiliki semua ini bukan dengan hikmat manusia. Tidak perlu bayar apa-apa karena semuanya telah dibayar, yaitu apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Amin. Dan sehingga kan Paulus berkata, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Wow, luar biasa saudara. Kamu adalah milik Kristus, bukan lagi milik dunia. Amin. Ya, tidak perlu lagi menjadi serupa dunia dengan semua nilai-nilainya. Ya, bebas dari perhambaan dunia. Bermaksud, nilai kita, tujuan hidup, dan identiti kita sekarang berpusat pada Yesus. Apabila kita menjadi milik Kristus, ya kita menjadi pewaris bersama Kristus. Nah, itulah kekayaan kita dalam Kristus. Bersama Kristus. Apa yang menjadi milik Kristus, menjadi milik kita juga. Amin. Maka saudara, adalah suatu kebodohan kalau kita hanya mencari kebijaksanaan dunia dan bermegah atas hikmat manusia. Kebijaksanaan dunia sangat terbatas. Kita harus bermegah di dalam Tuhan. Kita dapat bertambah dalam hikmat Tuhan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Itulah permulaan hikmat. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji, dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami memiliki suatu janji yang sungguh luar biasa dalam kebenaran hari ini. Yaitu segala sesuatu sudah kami miliki dalam Yesus. Yaitu dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya menjadi milik kami. Ini seharusnya mendorong kami untuk tetap tinggal dalam Yesus dan lebih meyakini janji-janji dalam firman Allah. Ya Bapa, terus gerakkan hati kami untuk membuka Alkitab setiap hari dan membaca firman-Mu supaya kami dapat belajar kebenaran dan mendapat pencerahan sehingga terjadi perubahan dalam hati dan pemikiran kami untuk lebih taat melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin.